kita mulai. Nah, minggu lalu ada pekerjaan rumah untuk dipikirkan. Ya, kita uh, cek dulu hasil pikiran kalian. Ya. Apakah seorang petani bisa berpikir kritis atau tidak, atau tukang becak, pemulung, dan lain-lain. Silakan, siapa yang mau berbagi, menyampaikan hasil pemikirannya, saya persilakan. Ada 2 tugas minggu lalu ya, jadi 1 untuk dikumpulkan, diupload di Flan, 1 dipikirkan. Yang dipikirkan itu adalah apakah petani perlu berpikir kritis nggak? Ya, jadi saya jelaskan petani, pemulung, tukang sayur, tukang jamu, menurut kalian apakah berpikir kritis nggak? Nah, menurut kalian bisa berpikir kritis nggak? Silakan, Gabriel. Maaf Pak, dan sebelumnya terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Jadi menurut pendapat saya pribadi Pak, misalnya seperti tukang sampah atau pemulung, ya atau pekerjaan yang sekiranya dianggap secara umum itu sebagai pekerjaan yang remeh gitu Pak. Tapi tentu orang-orang tersebut meskipun pekerjaannya itu mungkin terlihat kecil, namun juga berdampak besar gitu Pak. Dan tentunya orang yang bergelut di dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut juga tetap memerlukan berpikir kritis gitu Pak. Karena berpikir kritis itu untuk semua kalangan gitu Pak, untuk setiap kalangan, tidak memandang kalangan-kalangan tertentu gitu Pak. Karena berpikir kritis sendiri itu untuk dapat menyelesaikan, ya kurang lebih menurut saya pribadi, untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari gitu Pak. Jadi tidak perlu pekerjaan tertentu, namun setiap orang harus dapat berpikir kritis gitu Pak, menurut saya. Nah, menurut kamu yang misalnya kalau katakanlah petani, berpikir kritis bagi petani itu contohnya kayak apa misalnya? Ini Pak, misalnya untuk berpikir kritis untuk petani itu misalnya bagaimana petani tersebut memikirkan supaya panenannya tersebut tidak gagal begitu Pak. Mungkin misalnya dalam musim yang tidak menentu ini Pak, pancaroba, mungkin bisa petani tersebut berpikir bagaimana ya supaya panenannya tersebut tidak dapat panen dan tetap dapat dipanen dan dapat dijual untuk dapat menghasilkan keuntungan begitu Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Silakan. Nah, jadi ya mungkin koneksi yang terganggu ya. Tapi prinsipnya pekerjaan apapun juga membutuhkan berpikir kritis ya. Jadi berpikir kritis itu sebenarnya berpikir dengan mencari data ya untuk katakanlah misalnya meningkatkan produksi, mengatasi hama ya. Bisa juga mencari tahu dari pengalaman temannya ya. Jadi berusaha untuk mencari informasi, mencari data dalam rangka meningkatkan usahanya. Becak pun bisa berpikir kritis. Ya, kalau dia mencari informasi bagaimana bisa mendapatkan penumpang barangkali ya. Jadi apapun juga memang butuh berpikir kritis. Oke, itu pertanyaan pengantar kita hari ini. Kita fokus membahas tema mengapa berpikir kritis ya. Saya juga sudah lampirkan video pendek dan tulisan pendek ya tentang Stanislav Petrov ya. Saya berharap kalian sudah menonton dan nanti kita akan bahas di sini. Oke, sebagaimana biasa tujuan sesi ini adalah ada 3 ya. Jadi pertama mampu memahami pentingnya berpikir kritis. Lalu yang kedua mampu menelaah pentingnya berpikir kritis secara akademik ya. Jadi tadinya secara umum, lalu yang kedua secara akademik atau katakanlah manfaat berpikir kritis di dunia akademik. Dan yang ketiga setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mampu
merefleksikan ya, pentingnya berpikir kritis dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Itu 3 tujuan dari sesi ini. Nah, mengapa berpikir kritis? Berpikir kritis itu adalah keterampilan yang mampu ya membantu dalam situasi apapun di mana kita perlu membuat keputusan ya, apakah itu di sekolah, di pekerjaan, kehidupan sehari-hari, dimanapun juga setiap membutuhkan pengambilan keputusan, di situ berpikir kritis dibutuhkan ya. Makanya bagi petani, bagi tukang becak, pemulung sekalipun juga, mereka pasti selalu bertemu dengan momen-momen untuk membuat keputusan ya, dalam menjalani kehidupan. Ya. Tidak ada orang yang tanpa momen membuat keputusan. Ya. Baik disadari atau tidak, ya, setiap orang pasti berhadapan dengan momen-momen di mana dia harus buat keputusan. Kalau dia tidak sadari, biasanya ketika menghadapi masalah, tetap dia harus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk membuat keputusan. Dan ketika menghadapi pilihan-pilihan membuat keputusan, itulah arah atau panduan yang tepat adalah mencari data, mencari informasi. Ya. Dan itulah posisi berpikir kritis. Kecuali orang yang sudah terbiasa melakukan segala sesuatu tanpa berpikir, jadi secara otomatis saja ya. Karena banyak orang yang biasanya melakukan kebiasaan yang diwarisi dari masa lalu ya, dan itu biasanya tidak berubah otomatis. Setiap menghadapi masalah yang sama dia meresponsnya dengan kebiasaan yang sudah turun temurun ya, atau kebiasaan yang dianggap itu yang paling tepat dan itu tidak pernah berubah walaupun situasi berubah. Nah, itu yang disebut orang yang tidak berpikir kritis. Ya. Jadi berpikir kritis selalu ketika berhadapan dengan momen-momen pengambilan keputusan, dia mengupdate data yang berkaitan untuk membuat keputusan yang tepat. Ya. Dia tidak bisa menjalani sesuatu sebagai kebiasaan tanpa dikritisi. Ya. Nah, oleh karena itu maka dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan di dunia akademik apalagi ya, atau dalam dunia pekerjaan itu pasti ya, membutuhkan pemikiran kritis. Berpikir kritis menjadi perangkat mental ya. Saya bisa katakan itu sebagai kacamata mental ya. Jadi melekat pada mental kita dalam melihat realitas, dalam melakukan observasi terhadap realitas, sehingga cara kita melihat realitas itu sudah dengan kacamata kritis. Ya. Jadi tidak bisa kita bilang, oh nanti karena ada masalah serius baru kita kritis. Nggak bisa begitu. Ya. Seorang pemikir kritis itu sudah menjadikan berpikir kritis itu sebagai kacamata mental. Jadi setiap hadapi sesuatu, dia mempertimbangkan data, mempertimbangkan fakta, mempertimbangkan pengalaman orang lain, lalu dia gunakan sebagai bahan dasar untuk membuat keputusan. Karena itu seorang pemikir kritis tidak bisa sembarangan ya terburu-buru membuat keputusan. Karena ketika dia membuat keputusan, maka keputusan itu dieksekusi kan gitu ya. Kecuali kita hanya membuat keputusan tanpa eksekusi, dan itu berarti bukan ciri seorang pemikir kritis. Ya. Nah, dengan berpikir kritis sebagai tools itu akan membantu mempercepat ya, dan mengefektifkan hasil yang diinginkan, serta dengan itu lalu kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Ya. Mengapa akurasinya tinggi? Karena kita menggunakan data terbaru. Seorang pemikir kritis harus selalu menggunakan data-data yang terupdate. Ya, nanti kita akan lihat di standar pemikiran kritis ada satu standar yang disebut dengan aktualitas. Ya. Artinya dia selalu harus menggunakan data terbaru, data paling update dalam membuat keputusan. Ya. Jadi setiap berhadapan dengan momen pengambilan keputusan, dia harus mencari data yang paling terupdate. Ya. Nah, itu baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia sains. Jadi ketika kita mau menulis, itu juga kita harus mencari isu apapun yang mau kita tulis, kita harus mencari data yang paling valid, paling update, terupdate, terbaru. Ya. Supaya membuat tulisan kita
menjadi tulisan yang dirasa diperlukan untuk dibaca ya oleh komunitas lain. Oke, yang berikut kita lihat mencoba melihat apa dan berperspektif di masa lalu ya. Oh, sorry. Nah, kita lihat misalnya kasus ini, saya kira kasus yang umum ya. Saya kira kalian paham ini ya. Astronom Italia di abad 16 ya, Galileo Galilei itu menolak ajaran gereja bahwa bumi adalah pusat alam semesta ya. Jadi kita tahu sejak abad pertengahan ya, atau disebut juga dengan abad ke-8 yang berlangsung antara apa namanya tahun 500-an 529 Masehi sampai dengan 1500-an apa kebenaran dimonopoli oleh agama, oleh para ulama, terutama gereja tentu saja pada masa itu ya. Jadi kebenaran di luar gereja itu dianggap sebagai bid'ah ya, atau katakanlah ajaran sesat. Ya. Karena itu biasanya gereja mengambil apa namanya memberikan saksi yang sangat keras ya kepada orang yang berpikir berbeda dengan gereja. Nah pada masa itu Galileo Galilei sudah bisa menolak apa namanya ajaran gereja bahwa bumi menjadi pusat tata surya. Jadi gereja sebenarnya mengikuti ajaran yang diberikan oleh Ptolemaios dan Aristoteles bahwa bumi adalah pusat tata surya, sehingga semua benda langit termasuk matahari berputar mengelilingi bumi ya. Nah, itu ajaran gereja. Nah, Galileo Galilei dengan sebenarnya mulai dari Isaac Newton ya, dengan Copernicus ya. Copernicus dengan rumus matematika, logika matematika, deduksi, dia bisa menyimpulkan bahwa mestinya menjadi pusat tata surya itu adalah matahari, bukan bumi. Nah, tetapi nanti pembuktian itu lebih kuat oleh Galileo setelah Galileo menemukan teleskop ya. Jadi dengan meneropong teleskop, Galileo memperkuat apa namanya temuan dari atau teori dari Copernicus dan dengan segala risiko dia menerima hukuman gereja ya. Nah, dia artinya mempelajari secara rinci data yang bertebaran, katakanlah dengan mengamati tata surya, lalu ya katakanlah ketika dia dipaksa oleh gereja untuk menarik kembali teorinya, dia mengatakan saya tidak bisa mengatakan lain daripada fakta bahwa apa namanya semua planet beredar mengelilingi matahari. Nah, saya ingin kita diskusikan ya. Menurut kalian di mana sikap kritisnya Galileo menurut kalian? Mengapa kita sebut sikap Galileo itu sebagai sikap kritis? Silakan, siapa mau berpendapat? Saya Pak, Silakan. menurut saya letak berpikir kritisnya Galileo Galilei itu ada di pemikiran bahwa dia bisa menunjukkan bahwa teorinya, bahwa dia tuh berpegang teguh pada teori yang dia buat dan sudah dibuktikan melalui teleskop, dan sikap tidak ngikut-ngikut Pak, gitu Pak, menurut saya Pak. Oke, ya bagus. Saya kira jawaban dari Farhan sudah tuntas ya. Jadi kita tidak perlu lebar lagi, sudah memang begitu jawabannya. Saya Antoni Pak. Oh Antoni ya. Kamu nama di situ Farhan baru minta dipanggil Antoni ya gimana? Oh Antoni. Antoni pakai dua. Oh yang tadi jawab Antoni. Tapi Farhan juga Pak, kan? Tadi Farhan baru angkat saya tangan. Tadi Pak, ya sempat resen. Oh ya oke. Kalau gitu Farhan, enggak apa-apa. Farhan lagi. Tadi Farhan silakan. Enggak apa-apa. Oh ya. Kamu bicara juga. Silakan. Terima kasih Pak. Nah. Ya jadi letak berpikir kritis yang saya lihat di sini, si Galileo ini menolak
tidak dengan opininya atau persepsinya sendiri, Pak. Jadi, tetapi dia melakukan riset dan penelitian sehingga didapatlah data bahwa semua planet mengelilingi matahari tersebut, yang dimana data tersebut juga itu dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan si Galileo ini melihat sendiri dengan indera penglihatannya dengan bantuan teleskop bahwa semua planet mengelilingi matahari. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke ya. Jadi Anthony de Farran sudah membuat jawabannya makin clear ya. Jadi prinsipnya percaya pada data. Seorang pemikir kritis dia berpijak pada data. Dia tidak bisa bersikap ikut-ikutan ya. Bahkan oleh agama sendiri pun dia tetap bersikap kritis ya. Dan ternyata memang pada akhirnya ya gereja kemudian mengakui kesalahannya dan mengikuti hasil sains ya. Jadi kita harus tahu bahwa agama sekalipun juga ya ada ajaran-ajaran inti ya, tapi dia tidak masuk ke sains. Kalian ingat tahun lalu pertemuan kali lalu saya sudah tegaskan bahwa kita harus bedakan mana yang menjadi ranah sains dan mana yang menjadi ranah agama, ya kan? Tidak bisa campur. Ketika bicara tentang hukum alam misalnya, tidak bisa kita mengikuti agama, kan itu bukan ranah agama ya. Tapi ketika kita berbicara tentang hal-hal yang transendental, tidak juga kita tidak bisa pakai hukum alam, tidak pakai hukum sains ya untuk menilai ada tidaknya Tuhan atau sifat Tuhan ya. Jadi dua hal yang berbeda. Saya kira itu sudah bagus ya. Supaya kalian sudah makin paham tentang berpikir kritis. Nah, kita lihat Stanislav ya Petrov. Saya berharap kalian sudah nonton videonya. Apakah ada yang sudah sempat nonton atau baca? Karena itu sama ya. Nonton video maupun baca itu informasinya sama, hanya kalau membaca itu agak lebih detail. Apakah ada yang sudah nonton atau membaca? Tadi kalau saya coba buka bisa Pak, karena 404 error kode gitu Pak. Iya, kalau Pak. di saya Di saya juga gitu, Pak. Jadi maksudnya bisa apanya? Nggak bisa buka, Pak, materinya. Oh, nggak bisa buka. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Maaf Pak, untuk di saya sih karena saya mungkin membukanya, kalau untuk saya bisa dibuka Pak begitu. Mungkin sempat ada error begitu Pak, jadi tidak bisa diakses sementara mungkin gitu Pak. Oh, tapi waktu Gabriel buka dapat ya? Iya Pak. Oh, oke. Gabriel, kamu bagaimana? Menurut kamu di mana ada letak kritisnya si Steinhoff di mana? Kamu sempat baca, bisa kasih respons? Jadi berdasarkan video sama artikel pada Kompas yang telah diberikan di Adlon Pak, begitu yang dapat saya lihat yang hal kritis yang dilakukan oleh Stanislav ini, dia tidak langsung mengambil keputusan dan tergesa-gesa begitu Pak, seperti yang Bapak bilang tadi juga, bahwa berpikir kritis itu juga tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa begitu Pak, harus didalami dan dilihat kembali Pak secara kritis dan juga faktanya, karena saya juga sempat melihat dari video dan artikel tersebut juga, Stanislav Petrov ini waktu melihat peringatan mengenai serangan nuklir tersebut, dia tidak langsung percaya begitu Pak, karena dia yakin ada sebuah kesalahan deteksi begitu Pak. Jadi ia menunggu selama 5 menit dan menyatakan bahwa alarm tersebut merupakan alarm yang palsu begitu Pak, yang tidak benar, merupakan kesalahan begitu Pak, sehingga dapat menyelamatkan dunia dari perang nuklir begitu Pak. Persis. Terima kasih Gabriel, itu kamu sudah buat kesimpulan yang tepat ya. Jadi bagi yang tidak bisa buka, Stanlis ini tahun 83 ya, dia sedang bertugas sebenarnya untuk di monitor angkatan udaranya Rusia dalam situasi perang dingin. Tentu kalian tidak dapat itu, saya masih dapat masa-masa perang dingin ya. Setiap malam itu nonton dunia dalam berita selalu ancaman perang antara dari Amerika atau dari Rusia ke Amerika ya. Jadi situasinya sangat rawan sekali. Nah, beberapa minggu sebelumnya itu Rusia sempat menembak jatuh
kapal pesawat perangnya Korea ya yang merupakan sekutu Amerika ya. Jadi situasi lagi tegang-tegangnya dan Rusia sudah membuat semacam sistem peringatan dini yang secara otomatis kalau ada ancaman yang mengarah kepada Rusia maka tombol serangan balik harus ditekan sehingga pada saat yang bersamaan Rusia akan melepaskan misil-misilnya untuk menyerang Amerika dan sekutunya. Nah, pada tanggal 26 September 83 itu Stanley bertugas untuk menjaga ya, monitor itu ya, untuk memantau gerakan-gerakan musuh. Lalu tiba-tiba dia lihat ada satu misil yang sedang mengarah ke Rusia ya. Nah, tetapi dia berpikir bahwa ini belum mungkin harusnya ada error ini ya. Tapi beberapa saat kemudian muncul lagi 4 misil ya. Nah, dia belum percaya. Nah, ini satu contoh, satu bukti yang mengatakan bahwa panca indera kita pun bisa menipu kita ya. Teknologi pun bisa ya, bisa bermasalah maksudnya. Jadi seorang yang berpikir kritis harus juga bisa melampaui pengamatan ya. Nah, mengapa? Sebenarnya sederhana, kesimpulannya Stanley sederhana. Dia mengatakan begini, kalau Amerika benar-benar menyerang Rusia, dia nggak hanya pakai satu misil duluan atau 4 duluan, sekaligus serang itu langsung banyak. Karena kalau dia kasih serang duluan dengan 1 atau 4 misil, itu sama saja dia memberikan kecepatan kepada Rusia untuk duluan menghancurkan Amerika. Ya. Karena cuma kirim 1, Rusia balas nggak akan 1, langsung hujan kan, hujan nuklir untuk menghantam Amerika. Ya. Jadi dia tidak yakin, ini tidak logis kalau musuh menyerang kita lalu hanya kirim 1 saja atau 4 saja ya, menyerang dengan 4 misil. Ya. Jadi berdasarkan itu dia lebih yakin bahwa ini pasti teknologinya yang bermasalah. Ya. Dan kemudian terbukti dia benar. Ya. Artinya kalau seandainya dia tidak kritis, maka Perang Dunia Ketiga sudah terjadi pada tanggal 26 September 1983 ya. Karena begitu sesuai dengan SOP harusnya dia sudah menekan tombol untuk menyerang Amerika dan sekutunya ya. Tetapi karena dia bisa itu maka dia tidak menyerang dan besoknya dia sempat dapat pujian dari komandannya, tetapi serba susah ya, serba susahnya karena walaupun dilakukan hal yang benar, tetapi dia tetap secara militer dianggap melanggar SOP ya, karena melanggar SOP. Nah, tetapi dia juga tidak bisa dihukum karena yang dilakukan itu benar ya. Nah, dia sempat dijanjikan penghargaan, tetapi persoalannya kalau dia beri penghargaan berarti secara hukum militer para pembuat sistem itu atau atasannya itu yang kena hukuman karena membuat sistemnya tidak presisi ya, sehingga bisa memberikan informasi yang keliru ya. Nah, jadi pada akhirnya baru pada zaman tahun 2003 kalau tidak salah baru dia dipanggil ke New York dan menerima penghargaan ya atas jasanya yang berhasil mencegah Perang Dunia Ketiga ya, sebab kalau dia tidak kritis maka perang sudah terjadi ya. Nah, ini contoh bahwa kita berpikir kritis sampai ke satu level itu kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan logis ya yang melampaui penglihatan kasat mata ya. Bahkan teknologi sekalipun yang pada waktu itu tentu dianggap teknologi yang paling canggih ya, punya militer di mana-mana itu paling canggih, tetapi Steinloff bisa melampaui itu, dan ini contoh dari sebuah tindakan berpikir kritis yang bagus. Oke, kita datang ke kasus berikutnya lagi. Kita tahu bahwa setiap orang itu pasti pernah melihat sesuatu jatuh dari atas ke bawah ya kan, itu sebenarnya hal yang tidak istimewa kan begitu ya.
kopi jatuh dari meja, ya, bola tendang jatuh ke tanah, ya, buah-buah jatuh dari atas. Itu kan hal yang biasa ya. Orang yang mempertanyakan kenapa buah jatuh ke bawah itu orang yang tidak normal kan gitu ya, aneh gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa yang tidak normal seperti itulah yang dilakukan oleh Isaac Newton ya. Mempertanyakan kenapa benda-benda jatuh ke bawah dan bukan ke samping atau jatuh ke atas ya. Ya, karena tahu kan kita lihat secara keseluruhan kan atas bawah ini kan relatif kan gitu ya. Semua ke atas sebenarnya kan. Kalau bumi dia berada di alam ini kan dia tergantung kayak gini juga. Jadi semua atas kan atau semua bawah kan begitu ya. Jadi pertanyaannya Isaac Newton ya sampai ke situ, kenapa dia jatuh ke bawah bukan ke samping atau ke ke atas barangkali. Atas menurut kita di dunia sebelah sana, mereka yang di Amerika ya di balik ini kan itu ke bawah kan begitu ya. Posisi kita kan jadi bawahnya mereka gitu kan. Nah, jadi itu yang dipikirkan oleh Isaac Newton, tapi kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak normal itu ya, itulah yang dia bisa menciptakan teori gravitasi. Artinya, seperti minggu lalu sudah saya sampaikan, teori-teori besar itu datang dari hal keseharian. Kemampuan kita untuk melihat fakta, melihat fakta keseharian lebih tajam dan lebih teliti, lebih detail, ya, dan mendokumentasikannya. Itulah ilmu, itulah embrio dari sains. Ya. Sehingga teori gravitasi yang sampai sekarang, oke lah, bahwa sudah ada banyak berkembang, ya, nanti melahirkan kuantum dan macam-macam itu ya, tetapi muncul dari teori dasar ini, dan ini datang dari hal yang sederhana, ya, mempertanyakan buah kenapa jatuh ke bawah. Ya. Nah itu contoh kritis ya, karena berpusat pada data, mempertanyakan sesuatu yang orang lain anggap biasa tidak dipertanyakan, tapi dipertanyakan lalu dicari datanya, dicari penjelasan logisnya, ya, dan akhirnya ketemulah bahwa teorinya masalahnya adalah gravitasi. Nah sekarang kita lihat, jadi tadi itu saya berusaha untuk menjelaskan, kita berusaha untuk mempelajari mengapa atau bagaimana berpikir kritis itu hadir di dalam kehidupan keseharian, ya, harusnya menjadi fakta keseharian kita dalam melihat atau dalam mensistematisasi ya pengalaman-pengalaman pengamatan kita, tentu berdasarkan bidang keilmuan masing-masing ya, atau katakanlah preferensi atau hobi kalian ya, masing-masing kalau punya preferensi, punya hobi, ingin mengamati itu, lalu mengamati dengan serius, mendokumentasikan, mensistematisasi dari apa yang kalian terlatih amati itu bisa melahirkan teori. Ya. Jadi persoalannya cuma kemampuan untuk mengamati dengan serius, mendokumentasikan pengamatan kita, mensistematisasikannya, merenungkannya, hubungan antara satu elemen dengan elemen yang lain, ya, dan lama-kelamaan dia akan menjadi teori. Ya. Nah itu masalah kebiasaan. Kenapa orang-orang di luar mudah menciptakan teori? Karena mereka sudah mentradisikan disiplin itu ya, mengamati, mendokumentasikan, mensistematisasi, mencari hubungan antara satu elemen-elemen yang lain, mencari penjelasan rasional, mencari teori-teori yang pernah membahas dan seterusnya, lalu mereka menciptakan teori. Nah kita di Indonesia disiplin itu yang belum ada. Itu yang kita sebut dengan disiplin berpikir kritis ya. Sehingga UKSW menyadari itu lalu mengadakan mata kuliah ini dengan maksud supaya kita semua punya insting ya, sebagai warga kampus punya insting dalam insting ilmiah ya, dengan menggunakan berpikir kritis sebagai tools. Nah sekarang kita lihat bagaimana berpikir kritis itu di kelas atau di kampus. Tuntutan proses belajar di perguruan tinggi itu fokus pada yang biasa digunakan oleh dikti ya, dunia pendidikan itu adalah high order thinking atau HOT ya,
itu evaluasi ide dan informasi yang aktif dan cerdas. Ya, ini memang datang dari teorinya Samuel Bloom, ya, yang banyak digunakan oleh dunia pendidikan. Nah, dalam kondisi ini berpikir kritis memainkan peran penting di seluruh kurikulum, ya, kurikulum perguruan tinggi. Nah, berpikir kritis, mahasiswa dapat mempelajari berbagai keterampilan yang dapat meningkatkan kinerja dan hasil belajar. Jadi berpikir kritis digunakan di dalam berbagai bidang ilmu dalam setiap kebiasaan itu, sehingga membantu kita melakukan apa yang yang kita kerjakan di dunia akademik dengan lebih efektif, lebih efisien, lebih tepat, ya, dengan tingkat presisi yang lebih baik. Nah, keterampilan ini termasuk memahami argumen dan meyakinkan orang lain, mengevaluasi argumen dan keyakinan tersebut secara kritis, mempertahankan argumen dan keyakinan yang didukung dengan baik. Nah, saya ingin menegaskan dari awal bahwa yang disebut dengan berargumen itu tidak boleh ada pokoknya, ya. Tidak boleh punya pendapat lalu kita hanya berdasarkan pokoknya lalu kita tidak mengalami, bukan begitu, ya. Seorang berpikir kritis yang berdebat, dia tetap takluk pada data, ya. Sampai level tertentu kalau data Anda kalah dari katakanlah mitra debat Anda, maka Anda harus mengakui, ya, mengakui bahwa mitra Anda lebih tepat karena dia datanya lebih kuat misalnya, ya. Jadi persoalannya bukan kalah menang, tetapi persoalannya adalah mana yang memiliki data yang paling kuat. Ya. Mungkin setelah itu ada penasaran, Anda bisa mencari data lebih banyak lagi untuk mempersiapkan untuk mendebat kembali mitra debat Anda tadinya, itu soal lain. Ya. Dan itu memang prosesnya harus begitu. Ya. Tetapi tidak boleh Anda menjadikan debat itu sebagai seolah-olah pertarungan harga diri, ya, lalu habis-habisan untuk dengan berbagai cara. Kadang-kadang kalau kita lihat orang debat di TV itu kadang-kadang dengan cara berbohong juga, ya, memanipulasi keadaan, memanipulasi data untuk membenarkan argumennya. Itu tidak boleh, ya, tidak etis. Ya. Seorang pemikir kritis dia tetap takluk pada data terbaru. Karena itu kalau berdebat ya harus siapkan data benar, ya, harus riset betul untuk menemukan data-data terbaru, data-data terkuat untuk membangun argumen. Ya. Tidak boleh, karena begini, kalau kalian amati ya banyak sekali orang berdebat hanya mengandalkan kemampuan komunikasi, ya. Daya mengartikulasi, menyusun kata-kata, ya, dianggap itu sudah modal besar dalam debat. Itu sama sekali tidak, ya. Ya. Modal besar dalam berdebat adalah memiliki data. Nah, juga sebagai berpikir kritis sebagai tools itu membantu mahasiswa untuk melakukan aktivitas kuliah dengan efektif, ya, baik dalam hal mendengarkan, membaca, menulis maupun berbicara, dan fokus kita memang pada 4 ini, ya. Mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara, dan 4 inilah yang kita latih, ya, secara intensif setelah TTS nanti, ya. Setelah tes 3 semester semuanya kita latih. Nah, baru kita lihat berpikir kritis di kampus. Ini hasil riset kami, ya, Pusat Studi Pemikiran Kritis, ya. Ini tadinya karena berpikir kritis sebelumnya di hanya FEB, ya. FEB sejak 2013 sudah mata kuliah berpikir kritis, ya. Sementara fakultas-fakultas lain itu baru mulai tahun 2021 kemarin, ya. Jadi angkatan kalian menjadi angkatan yang pertama. Nah, itu dari kami lakukan, survei yang kami lakukan, ini terutama di kelas yang saya ngajar, ya, terutama critical reading, ya. Ini kalau kalian perhatikan sebaran datanya di sini, rata-rata misalnya kemampuan mengidentifikasi tujuan tulisan, nanti kalian akan paham ini namanya elemen-elemen berpikir kritis, ya. Jadi tujuan atau purpose, ya, lalu point of view atau sudut pandang, informasi, konsep kunci,
kesimpulan itu apa namanya elemen-elemen berpikir kritis atau elemen-elemen penalaran. Nanti kita akan pelajari itu di pertemuan mendatang. Nah dari situ lalu kita dapati bahwa ya rata-ratanya sangat rendah ya. Critical reading ya mahasiswa FEB rendah. Walaupun ini di kelas FEB, tapi paling tidak memberikan kita sedikit gambaran tentang UKSW. Ya. Nah yang berikut itu penelitian yang dilakukan oleh Richard Paul dan Linda Elder di Sonoma University ini untuk Amerika ya, 28 universitas negeri dan 38 universitas swasta. Itu dia menunjukkan bahwa meskipun banyak dosen mengaku sebagai orang yang bisa berpikir kritis, ya, tetapi dari yang mengaku berpikir kritis itu hanya 19% saja yang bisa menjelaskan ya, apa yang dilakukannya ya, agar meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi pertama sebenarnya mereka ketahuan itu sebagian besarnya tidak bisa digolongkan sebagai pemikir kritis, walaupun mengaku sebagai berpikir kritis. Yang berikut, pertanyaan berikut adalah, apakah misalnya pertanyaan, apakah mahasiswa seharusnya berpikir kritis ya di kampus? Jawabannya ya. Jadi ini mau menjelaskan bahwa tujuan perkuliahan seharusnya adalah membuat mahasiswa berpikir kritis. Ya. Nah, tetapi ketika ditanyakan apa yang dilakukan oleh dosen untuk membuat mahasiswanya berpikir kritis, di sini hanya 19% saja ya, yang bisa menjelaskan apa yang dilakukannya untuk membuat mahasiswanya berpikir kritis. Nah, itu artinya dari dulu kan selalu dianggap bahwa warga perguruan tinggi itu adalah para pemikir kritis. Ya. Tetapi ketika riset dilakukan, ternyata tidak mendapatkan cukup bukti yang menunjukkan bahwa ada proses yang by design dilakukan agar supaya mahasiswa atau katakanlah para warga akademik menjadi pemikir kritis. Nah, hal itu yang juga kami temukan di dalam survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Pemikiran Kritis. Ya. Nah, dari Richard Paul juga menemukan 89% dosen setuju berpikir kritis itu harus menjadi prioritas dalam pengajaran. Ya. Tetapi dari situ 77% saja yang bisa menjelaskan ya, bagaimana katakanlah bagaimana supaya berpikir kritis bisa dijadikan sebagai habit atau bisa dilatih di dalam mata kuliah yang diajarkannya supaya mahasiswa menjadi pemikir kritis ya. Jadi kita lihat antara pandangan dengan tindakan-tindakan real untuk membuat warga akademik menjadi pemikir kritis itu tidak nyambung ya. Nah, ada riset lain yang menunjukkan di Australia ya. Di Australia definisi berpikir kritis antara mahasiswa dengan dosen berbeda ya. Nah, kalau dua-dua berbeda bagaimana ini dihubungkan? Ternyata tidak ada katakanlah tindakan by design untuk bisa menghubungkan atau menyamakan ya pandangan yang berbeda ini ya. Karena kalau pandangan tetap berbeda tanpa disamakan itu berarti mau melatih warga akademik untuk menjadi pemikir kritis, kan pertanyaannya berpikir kritis yang bagaimana kan gitu ya. Nah, jadi ini hasil-hasil riset seperti ini yang kami gunakan untuk mendesain ya model berpikir kritis di UKSW ya, untuk menjawab kebutuhan yang sama, yaitu supaya membuat warga UKSW menjadi pemikir kritis. Yang berikut kita ambil dari kutip dari Stephen Norris ya. Critical thinking adalah sebuah ideal perguruan tinggi. Jadi ini bagi Norris ini bukan pilihan, tetapi ini adalah hak moral ya dari mahasiswa untuk diajarin tentang berpikir kritis. Ya.
Jadi bagi Stephen Norris itu berpikir kritis itu adalah hak mahasiswa. Dosen punya kewajiban untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis itu kepada mahasiswa. Nah, itulah sebabnya saya tidak tahu apakah dampaknya menurut saya ya mata kuliah berpikir kritis itu dibuat sebagai mata kuliah umum mungkin di Indonesia baru di UKSW ya. Kalau di lain mungkin dilatih saja sesi-sesi tambahan tetapi bukan dalam mata kuliah khusus saya kira ya. Jadi kalian cek saja untuk berpikir kritis sebagai mata kuliah dasar umum saya kira baru UKSW. Sementara itu para dosen ya oke, karena mahasiswa berhak untuk diajarkan tentang berpikir kritis, maka tentu dosen punya kewajiban untuk melatih dan mengasah pemikiran kritis mahasiswa ya. Nah, tetapi saya ingin sampaikan kepada kalian dosen terutama para pengajar ya, para pengajar mata kuliah ini berpikir kritis itu semua sudah dilatih terlebih dahulu juga ya dengan berpikir kritis. Jadi kami ingin meskipun mungkin belum sempurna dalam hal bertindak dan berperilaku kritis, tentu saja, tetapi kita baru mulai dan kita berusaha paling tidak untuk menjadi pengajar itu harus sudah mendahului ya dalam hal menerapkan berpikir kritis. Ya. Kira-kira begitu logikanya. Nah, mahasiswa dan berkolaborasi sebagai komunitas ilmiah untuk saling mengasah daya kritis ya. Karena kita di UKSW saya kira kalian sudah dapatkan visi dan misi UKSW ya. Pak Noto rektor pertama menyebut sebagai magistrorum et scholarium ya. Jadi persekutuan ya. Warga ilmiah ya. Nah, karena persekutuan warga ilmiah, maka sebenarnya dalam persekutuan ini lalu tidak ada sebenarnya hierarki ya. Kita semua adalah komunitas ilmiah dan sebagai komunitas ilmiah maka kita harus saling menularkan daya kritis kan gitu ya. Kami sebagai dosen karena senior ya duluan mempelajari itu maka tugas kami untuk menularkannya kepada kalian, tetapi lalu dengan kemampuan berpikir kritis yang ada pada kalian, kalian juga mengkritisi kami supaya dengan cara itu lalu kita saling mengkritisi untuk mengembangkan sains. Karena sains ya pengetahuan itu hanya bisa berkembang kalau kita saling mengkritisi ya. Itu yang dimaksud dengan magistrorum et scholarium. Lalu nah, itulah sebabnya saya kira minggu lalu sudah sempat disampaikan ini ya. Critical listening itu mendengarkan kritis dengan memahami kuliah, ceramah, diskusi dalam proses. Ini nanti ada template ya. Jadi semua nanti ada baik critical listening, critical reading, critical writing maupun speaking itu ada template-nya untuk membantu kalian melatih keterampilan berpikir kritisnya ya. Nah, kalau critical listening adalah mendengarkan seperti saat ini, ketika mendengarkan ini sebenarnya kalian sedang melakukan assessment ya terhadap critical speaking saya kan gitu ya. Jadi ketika kalian sedang mempraktikkan critical listening, saya sedang mempraktikkan critical speaking kan gitu ya. Jadi kalian bisa mengkritisi saya sebenarnya dari segi nanti kalau saya sudah sampaikan materi tentang standar dan kriteria, ingat mata kuliah minggu lalu ya, dua hal penting dalam berpikir kritis adalah standar dan kriteria. Ya. Tidak boleh tidak ada. Nah setelah nanti itu saya latih kepada kalian, itu kalian bisa gunakan tools itu untuk mengkritisi saya, mengamati kuliah saya kurang di mana ya. Dari elemen-elemen dan standar dan kriteria berpikir kritis, penyampaian saya kurang di mana. Itu bisa seperti itu ya. Dengan menggunakan tools dari critical listening. Nah, tetapi ketika reading, berarti kalian sedang melakukan assessment terhadap penalarannya penulis. Ya. Menggunakan tools yang sama untuk melakukan assessment terhadap bangunan penalarannya penulis. Ya.
Itu yang disebut dengan membaca kritis. Ya. Membaca kritis artinya membaca dengan menggunakan katakanlah standar dan kriteria penalaran untuk ya melihat ya atau mengevaluasi bacaan yang sedang kita baca ya. Jadi itu baik bacaan ilmiah, baik buku, jurnal, makalah dan seterusnya. Nah, kalau critical writing ya itu kita yang menulis, Anda yang menulis ya. Nah, karena Anda yang menulis, maka Anda harus pastikan menulis itu dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar berpikir kritis yang nanti kita pelajari itu ya. Nah, itu membedakan dengan apa sebutan lain ya. Ada kreatif writing, ada macam-macam itu ya, tapi perbedaannya adalah pada kalau kritik namanya ada kritikal itu pasti menggunakan standar-standar dan kriteria-kriteria baku yang berlaku di dalam penalaran. Nah, kalau critical speaking berarti Anda berbicara, Anda presentasi, maka itu juga harus memastikan Anda berbicara, presentasi, berdiskusi, berbicara publik, berargumen, ya, nah, itu dengan menggunakan standar-standar baku ya, dan kriteria penalaran. Nah, kita lihat lagi yang berikut. Kalau tadi di dunia pendidikan perguruan tinggi, sekarang kita lihat berpikir kritis di tempat kerja. Nah, hasil survei banyak yang menunjukkan bahwa kurang dari setengah lulusan perguruan tinggi saat ini dapat berharap untuk bekerja di bidang studi utama mereka dalam waktu 5 tahun setelah lulus ya, kelulusan. Jadi survei-survei menunjukkan bahwa apa yang kita pelajari di perguruan tinggi itu hanya sampai 5 tahun berguna di dunia kerja. Ya. Bahkan baru mungkin 1 minggu lalu ya saya baca hasil riset yang mengatakan cuma 3 tahun. Ya. Apa yang kita dapat di perguruan tinggi ya itu hanya 3. Itu pun kalau kita bekerja di bidang yang persis yang sesuai dengan bidang yang kita ambil di pendidikan tinggi ya. Pada kenyataannya kalau data dari Kemendikti ya itu 80% ya, lebih dari 80% itu lulusan kerja bukan di bidang yang dipelajarinya, digelutinya di S1 ya. Nah, ini sebuah pertanyaan yang sedang juga digubuli oleh UKSW. Yang berikut, statistik berbicara banyak tentang bagaimana mengubah perubahan realitas di tempat kerja. Kita di era disrupsi, dan kata kunci penting untuk disrupsi adalah inovasi. Ya. Nah, inovasi, hanya inovasi adalah jawaban terhadap disrupsi, perubahan tak terduga. Ya. Nah, disitulah berpikir kritis dibutuhkan ya, karena semua bisa berubah, tetapi kalau orang kritis maka orang tetap bisa mengikuti perubahan-perubahan dengan baik ya. Yang berikut, pemberi kerja itu tidak mencari karyawan dengan keterampilan karir yang sangat terspesialisasi. Jadi ini untuk masa depan ya, tidak mencari yang sangat terspesialisasi. Karena keterampilan seperti itu biasanya bisa dipelajari ya, dengan baik di tempat kerja. Ya. Jadi yang sangat terspesialisasi kadang-kadang outsourcing kalau memang dibutuhkan outsourcing karena pakai cuma paling ya kontrak ya. Jadi 3 bulan atau 6 bulan selesai. Selesaikan pekerjaan yang sangat spesifik itu lalu selesai kontrak. Jadi tidak perlu mengambil tenaga kerja, dipekerjakan seumur hidup, dikasih pensiun ya. Padahal mungkin spesialisasinya yang dibutuhkan beberapa waktu, tapi setelah itu nggak terlalu dibutuhkan lagi karena perubahannya sangat cepat itu. Ya. Paling dibutuhkan karyawan dengan keterampilan berpikir dan komunikasi yang baik ya dalam konteks pembelajar cepat ya. Jadi sekali lagi yang keterampilan dasar yang pasti dibutuhkan untuk setiap saat itu adalah komunikasi atau critical speaking ya. Jadi komunikasi yang baik ya,
termasuk seorang pembelajar cepat, ya, dapat memecahkan masalah atau problem solver, berpikir kreatif, menganalisis informasi, menarik kesimpulan yang tepat dari data, dan mengkomunikasikan ide dengan jelas dan efektif. Nah, kalau diperhatikan, maka semua kebutuhan-kebutuhan ini berkaitan dengan dua bidang yang sedang kita angkat di UKSW, yaitu berpikir kritis dan liberal arts. Ya. UKSW dengan kalian mendapatkan mata kuliah dasar umum 20 SKS MDU, itu yang disebut dengan liberal arts sebenarnya, pendidikan umum, sebuah model yang sudah datang dari sudah ada sejak era Yunani klasik, ya, di mana pembelajar atau katakanlah siswa itu mempelajari semua bidang sebagai dasar, ya, sebelum memilih spesifikasi. Jadi belajar fisika, kimia, sosiologi, politik, antropologi, katakanlah filsafat, ya. Semua itu sebagai dasar untuk masuk ke major. Ya. Jadi itu dua hal itu yang kita lakukan di UKSW dalam rangka untuk menjawab situasi masa depan seperti yang tadi yang tidak pasti itu. Ya. Nah, yaitu dengan berpikir kritis dan liberal arts. Ya. Memiliki pengetahuan dasar yang umum sehingga bisa membekali kalian sedemikian rupa sehingga kalian mudah beradaptasi dengan situasi yang berubah. Ya. Kalau orang yang katakanlah pandai satu bidang saja, ya, padahal masalah-masalah dalam dunia kerja, dalam dunia kehidupan sehari-hari tidak bisa diselesaikan dengan satu bidang keahlian saja. Ya. Mereka pendekatan yang selalu beragam. Ya. Nah, jadi kita lihat kebutuhan-kebutuhan masa depan itu berkaitan dengan berpikir kritis, ya, dan liberal art. Nah, ini data yang saya ingin tunjukkan kepada kalian lagi, ya. Kebutuhan dunia kerja. Ya. Sepanjang tahun ini 2012, ya. Sepanjang 2012 dan 2015 permintaan dunia kerja, ya, atas karyawan dengan kompetensi terampil dalam hal berpikir kritis meningkat 158 derajat, ya, 158%, ya. Ini The Foundation for Young Australian, ya. Mereka melakukan penelitian dari dalam 3 tahun itu terdapat 4 juta lowongan kerja, ya, itu permintaan terhadap mereka yang atau calon karyawan yang punya keterampilan berpikir kritis itu 158 persen. Coba kalian perhatikan di sini, yang tertinggi adalah digital literasi, ya. Literasi digital permintaannya sampai 212%, tapi permintaan critical thinking mencapai 158. Jadi dia lebih dari kreativitas, problem solving, ya. Walaupun nanti kalau kita lihat critical thinking yang kita dapat di UKSW yang kami rancang untuk kalian ini, dia sudah masuk di dalamnya juga creativity dan problem solving, presentasi skills, ya, skill presentasi, ini sudah 4 ini, ya, 4 yang tertinggi ini, ya, ini sudah masuk di dalam critical thinking. Ya. Jadi ini tren masa depan, kebutuhannya lebih ke critical thinking, ya. Karena itu kita itu menjadi alasan mengapa mata kuliah ini kami berikan, UKSW berikan kepada mahasiswa. Ya. Nah, tahun 2006 ada sebuah laporan dari lebih dari 400 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat, ya, CEO, ya, itu ditanya, pertanyaannya begini, kalau kalian rekrut karyawan baru, kompetensi macam apa yang kalian akan utamakan dalam rekrutmen karyawan baru. Nah, 92,1% menjawab critical thinkers. Ya. Jadi itu berarti kebutuhan akan critical thinking begitu tingginya, ya, karena 92,1% pemilik perusahaan, ya, menjawab mereka lebih membutuhkan critical thinking. Ya. Ini saya sertakan juga linknya, kalian boleh baca untuk bisa lebih
mendalami ya informasi ya, supaya kalian bisa memiliki pegangan yang kuat ya, sehingga benar-benar menjadikan berpikir kritis sebagai sebuah modal besar di masa depan ya. Dia katakanlah modal yang tidak pernah lapuk ya. Dia seumur hidup kalian akan bermanfaat bagi kalian. Bidang lain bisa cepat basi ya, tetapi bidang berpikir kritis adalah menciptakan kualitas diri, kualifikasi ya untuk menghadapi sebuah situasi di masa depan, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Nah, itu di dunia kerja saya kira sudah ya, masih ada banyak riset yang berkaitan dengan itu ya. Saya bisa perkaya lagi nanti ya supaya kalian makin kuat di situ. Kalau tidak salah ada juga yang kalau masuk ke web blognya Pusat Studi Pemikiran Kritis, itu juga kami beberkan di situ, termasuk tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kebutuhan akan berpikir kritis. Kalian bisa mendengarkan video atau baca-baca di webnya CCTD. Mari kita lihat berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari ya. Berpikir kritis sangat berharga dalam banyak konteks di luar kelas dan di luar tempat kerja. Ya. Pertama, berpikir kritis dapat membantu kita menghindari kesalahan tentang keputusan hidup yang penting dengan lebih hati-hati, jelas, dan logis. Ya. Orang yang ingin menjalani hidup secara berkualitas, ya, dalam membuat keputusan apa saja ya, keputusan termasuk keputusan kalian untuk mencari pacar atau mengambil tambah mata kuliah apa atau menambah latihan apa supaya memperkaya ya, itu harus betul-betul dipikirkan dengan matang ya. Nah, saya kira kalian mungkin akan bagus ya di MDU itu kalian pilih juga misalnya ada seni ya, itu perlu untuk memperkaya kalian ya. Seni bisa juga ada drama barangkali ya. Jadi apapun bidang mau pilihlah itu, bidang-bidang yang itu akan memperkaya perspektif ya, merangsang kreativitas juga ya. Jadi pada saatnya dengan kekayaan itu lalu membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih valid ya, karena kita terbiasa untuk tidak menggunakan kacamata kuda dalam membuat keputusan. Yang berikut, berpikir kritis memainkan peran penting dalam mempromosikan proses berjalannya demokrasi ya. Kita lihat demokrasi kita, demokrasi yang cukup kacau ya, demokrasi ini yang saya perlu harus jelaskan ya. Demokrasi kita itu kalau kalian lihat seperti di TV itu ya, itu demokrasi yang anarkis ya. Anarki itu artinya demokrasi yang tidak pakai prinsip ya. Anarki itu ya bukan kekerasan ya. Anarki itu dari kata an dan arke yang artinya tanpa prinsip, tanpa aturan ya. Nah, jadi demokrasi kita demokrasi anarki, demokrasi tanpa aturan. Orang salah memahami demokrasi, seolah merasa demokrasi itu adalah kebebasan berbicara ya. Pada akhirnya kebebasan berbicara, orang berbicara seenaknya bisa menjatuhkan orang, seenaknya bisa melecehkan orang, seenaknya bisa memfitnah orang. Itu namanya anarki ya. Itu demokrasi yang tidak kritis ya. Demokrasi kritis adalah berbasis data. Ketika kita mau bicara mengkritik harus ada data yang kuat ya. Kalau datanya tidak kuat, kita tidak bisa paksakan, apalagi berusaha manipulasi data supaya tuntutan kita bisa dipaksakan. Itu bukan demokrasi ya. Itu anarki ya, tindakan tanpa aturan ya. Demokrasi punya aturan. Ya. Jadi kita lihat kasus yang misalnya ya sekarang katakanlah yang dialami oleh Sapa Haris yang dengan Luhut ya, Luhut Panjaitan, karena dia menuduh Luhut
terlibat di dalam kasus tambang di Papua, lalu Luhut mengatakan tidak dan minta dia untuk minta maaf, tapi dia tidak mau, lalu Luhut melapor ke ambil jalur hukum, ya lalu kelompoknya termasuk di dalam ICW misalnya menuduh Luhut membungkam demokrasi, membungkam hak-hak untuk berbicara. Nah, ini yang salah paham tentang demokrasi ya. Demokrasi bukan asal ngomong, ya, ngomong seenaknya saja gitu ya. Itu namanya anarki ya, tanpa aturan. Ya. Demokrasi itu punya aturan, jadi harus berbicara tapi di atas aturan menggunakan data ya. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi berpikir kritis membantu kita untuk membangun demokrasi yang sehat. Karena semua berbicara dengan menggunakan data, jadi tidak asal ngomong saja, teriak-teriak saja, memaki orang, memfitnah orang. Nah, ini saya berharap kalian sebagai warga UKSW harus taat di sini ya. Jadi jangan ikut-ikutan orang lain atau kelompok lain yang sekedar teriak-teriak dan asal kelihatan tidak takut polisi, tidak takut presiden misalnya. Bukan itu soalnya ya. Yang persoalannya bukan takut atau tidak takut, tapi persoalannya ada data atau tidak. Ya, itu yang paling penting. Dan bahkan kalau ada data, pertanyaan kita berikutnya, datanya valid atau tidak? Ya, datanya kredibel atau tidak? Sumber datanya kredibel atau tidak? Ya, jangan sampai hanya survei di orang-orang yang satu kelompok, lalu datanya kita pakai dan kita anggap itu data sudah kuat. Nah, itu bahaya ya, itu manipulasi data namanya. Jadi harus metodologinya juga tepat. Nah, kalau kita dapatkan data yang kuat, data yang kredibel, kita bisa teriak-teriak. Ya, kita boleh provokasi, tidak masalah. Provokasi dalam tanda kutip ya, artinya provokasi yang positif karena kita berbicara dengan data yang betul-betul kuat, teruji dan kita bisa bertanggungjawabkan secara intelek. Ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi itu baru demokrasi yang sehat. Nah, banyak dari masalah masyarakat yang paling serius saat ini mengenai misalnya intoleransi agama, etnis, pencemaran lingkungan, sekolah yang gagal, biaya perawatan kesehatan yang melonjak, dan seterusnya itu ya. Itu banyak sekali, tetapi isu-isu itu tidak digarap dengan menggunakan pendekatan kritis untuk membiasakan riset dan pengambilan data yang tepat untuk menyampaikan kritik dalam hal membangun demokrasi kita. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai warga akademik, terutama kalian yang mahasiswa yang masih gerakannya masih cepat, lincah ya. Itu akan bagus sekali kalau kalian terbiasa dengan data. Yang ketiga, berpikir kritis layak dipelajari untuk kepentingan sendiri, ya. Hanya untuk pengayaan pribadi yang dapat dibawa ke dalam kehidupan. Jadi artinya berpikir kritis ini dipelajari bagi kepentingan diri ya. Jadi tanpa berkaitan dengan katakanlah dunia akademik maupun dunia kerja, untuk kepentingan sehari-hari itu pun kita butuh berpikir kritis ya. Nah, sebagian besar catatan sejarah orang menerima tanpa pertanyaan ya, bahwa bumi adalah pusat alam semesta yang tadi kita sudah lihat ya, bahwa misalnya setan menyebabkan penyakit, bahwa perbudakan itu adil, bahwa wanita lebih rendah dari pria dan seterusnya ya. Nah, itu hal-hal yang tidak menunjukkan tidak adanya sikap kritis ya. Nah, pemikiran kritis yang dikejar dengan jujur dan berani dapat membantu kita, membebaskan kita dari asumsi dan bias yang tidak teruji ya, dalam pengasuhan dan dalam masyarakat kita ya. Jadi banyak hal yang kita percaya begitu saja karena turun-temurun, tetapi begitu kita belajar pemikiran kritis, kita bisa terbuka untuk menguji ya apa-apa yang kita telah terima sebagai warisan pengetahuan ya, tanpa diuji ya. Nah, kita harus bisa berani seperti Galileo Galilei atau Copernicus ya, yang berani mengatakan kebenaran berdasarkan hasil pengamatan data, meskipun mereka harus melawan gereja ya, dalam tanda kutip melawan ajaran gereja ya.
Jadi saya harus bedakan antara ajaran gereja dan ajaran agama ya. Karena ajaran gereja itu sudah oleh orang-orang yang katakanlah para elit gereja yang menjadikan itu sebagai ajaran ya. Tapi ajaran begitu tidak ada di kitab suci sebenarnya, misalnya kayak gitu ya. Nah, banyak kali memang berkaitan dengan agama itu dia salah di level elit ya, pengambil keputusan ya. Jadi bukan di level substansi beragamanya ya. Nah, singkatnya berpikir kritis memungkinkan kita untuk menjadi atau menjalani kehidupan yang autokorektif secara mandiri ya. Jadi terbiasa kalau kita buat salah ya kita mengaku salah lalu kita mencari data lagi ya untuk memperbaiki pengetahuan kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki keputusan kita. Itu adalah sikap kritis. Ya, sikap kritis bukanlah orang yang tidak pernah kalah dalam hal berdebat, bukan ya. Tetapi orang selalu berusaha mencari kebenaran yang esensial, mencari data yang paling kuat. Ya, kalau ternyata datanya orang lain punya data lebih kuat, ya dia harus terima data orang lain untuk memperkaya dirinya, ya supaya pengetahuannya makin bertambah dan sikapnya, keputusannya makin kuat, ya mendapatkan dukungan data yang kuat. Yang berikut, berpikir kritis membantu kita membuat keputusan berkuliah dalam kehidupan sehari-hari, berkualitas dalam kehidupan sehari-hari, sebab terlatih untuk menjadikan informasi-informasi berkualitas dan teruji sebagai bahan dasar dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, ya, berpikir kritis membantu menyingkap realitas dalam menemukan pengetahuan berharga di balik realitas yang oleh masyarakat umum dianggap biasa saja ya. Ini kembali lagi contoh fakta buah apel yang jatuh ke bawah ya, yang memicu lahirnya teori gravitasi. Nah, saya kira sudah di sini. Apakah ada yang mau bertanya, memberikan pendapat atau apa saya berikan? Kalau ada yang mau berbicara, saya persilakan. Silakan, siapa? Ferlito. Baik Pak, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf Pak, jadi mungkin tadi ada di materi bagian Stanislav itu, mungkin saya izin saja mengoreksi sedikit Pak. Ya. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa ketegangan waktu itu karena pesawat tempur yang ditembak jatuh. Nah, menurut yang saya baca, yang ditembak jatuh itu pesawat komersial, yang Korean Airlines, yang ditembak oleh pesawat tempurnya Uni Soviet. Nah, itu mungkin yang tadi saya ingin koreksi di bagian situ, Pak. Mohon maaf kalau misalnya berkenan. Betul. Kemudian, baik Pak. Ya. Kemudian saya juga punya pertanyaan ini, Pak. Jadi kan berpikir kritis itu kan mengajarkan kita untuk menentukan langkah ke depan. Nah, tapi kalau untuk langkah saat ini, misalnya kita dalam menilai orang lain punya hak untuk atau punya kebebasan lah untuk menampilkan diri mereka. Dan kita juga punya mungkin kebebasan untuk menilai orang. Apakah ada cara gimana ya? Maksudnya supaya kita tidak juga asal menilai gitu, Pak. Kan berpikir kritis juga di asal melalui itu. Jadi kita mungkin jangan sampai kita asal menilai sehingga dalam persepsi kita, oh orang ini begini, padahal kita cuma melihat sepenggal, gitu Pak. Kurang lebih itu. Ya, saya kira ya pertama koreksinya benar ya. Jadi pesawat komersil 200-an penumpang ya. Hanya dia masuk ke wilayahnya Rusia lalu dia ditembak ya. Jadi 260-an kalau tidak salah penumpangnya akhirnya mati. Jadi betul. Terima kasih untuk koreksinya. Nah, yang berikut memang ya sebenarnya seorang pemikir kritis tidak mudah menilai orang lain sebenarnya ya. Itu ya tidak ada relevansi ya, tapi misalnya kalau katakan lagi sikap kita coba melihat ini dalam sikap keseharian gitu ya, jadi bukan sikap ilmiah ya. Dalam sikap keseharian pun ketika kita ingin memberikan penilaian terhadap orang lain, ya kita harus punya pengamatan yang cukup intensif dan punya apa namanya, paling tidak ada clue yang kuat ya, data yang cukup kuat untuk mengatakan misalnya apa namanya,
sering terjadi begini, ketika kamu minta temanmu traktir, lalu temanmu tidak mau, lalu kamu bilang dasar kikir, kan gitu ya. Nah itu kan sudah kita sudah memutuskan bahwa dia kikir, seolah-olah kita sudah, padahal kita baru mengamati baru satu perilaku kan, pada satu momen ya, bukan mengamati keseluruhan dari sikapnya, lalu kita menyimpulkan dia kikir, kan itu kesimpulan terlalu besar ya bagi dengan hanya menggunakan satu sampel perilaku kan gitu ya. Nah, itu saya kira cara berpikir ini seperti itu ya. Kecuali misalnya dia teman karibmu yang sudah bertahun-tahun ya. Setiap apa namanya, karena biasa juga ada begitu ya. Ada kalau teman punya ulang tahun atau teman dapat apa, dia selalu menuntut supaya traktir dong. Tapi begitu giliran dia ulang tahun dia hilang, dia nggak mau dia apa namanya mentraktir misalnya ya. Jadi kalau kita amati itu orang-orang, kita akan bisa menyimpulkan, kamu memang kikir kok. Kan gitu. Dan itu biasanya kita bicarakan tanpa sembunyi-sembunyi, bilang di depannya dia kan. Nah, biasanya, kalau itu menurut saya itu, walaupun dalam keseharian, tapi paling tidak menunjukkan seorang pemikir kritis. Dia mengatakan sesuatu itu karena dia mengamatinya cukup lama dan dia cukup yakin bahwa itu mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi sebagian besarnya benar. Karena itu dia bisa mengatakan itu. Ya. Jadi prinsipnya adalah berpikir kritis memang tidak membuat kita mudah menilai orang lain sebenarnya. Oke lah, kalau teman akrab ya kita bisa juga mengungkapkan. Tapi biasanya kalaupun kita teman akrab mengungkapkannya, itu pun juga bukan memberikan penilaian yang asal-asalan juga. Ada clue-clue tertentu, ada pengamatan, item-item pengamatan tertentu yang membuat kita katakanlah memberikan kesimpulan dalam tanda kutip seperti itu ya. Yang pasti adalah jangan terlalu mudah memberikan penilaian. Apalagi orang yang kita belum kenal, ketemu langsung ngomong gitu ya. Wah itu agak berlebihan gitu ya. Tapi bagus ya, dengan pertanyaanmu itu yang membuat kita semua harus hati-hati ya, dalam menilai. Silakan siapa tadi? Enggak lah, kan udah aku kasih ke kita. Siapa itu? Apa? Halo, Benedikta boleh di-mute dulu. Udah. Kan kayak bisa sih. Benedikta lagi terima telepon kan? Ya. Sepertinya begitu, Pak. Bapak mute sendiri aja deh, Pak. Oh iya, maaf ya Pak. Oke, siapa lagi yang mau berbicara? Silakan, Franklin. Silakan, Franklin. Iya Pak, mungkin dari jawaban yang tadi telah Bapak sampaikan, di situ saya ada pertanyaan timbul dari situ Pak. Kan mengenali seseorang. Nah kalau di zaman sekarang kan kita mengenali seseorang itu di mana-mana melalui online, media online semuanya kan Pak. Nah jadi kan pasti berbeda dengan zaman dahulu di mana kita mengenali seseorang itu kita bertatap muka, ketemu. Jadi bagaimana cara kita dapat mengenali orang itu tuh dia seperti apa? Kita tidak langsung menjudge. Contoh, kan ada yang kita lihat dia buruk di sosial media, contohnya kita lihat dia buruk. Tapi kalau kita kenal dia baik orangnya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk membedakan dan mengetahui apakah orang tersebut baik atau tidak, atau dia seperti apa Pak? Karena di zaman yang sekarang kan seperti itu. Wah ini pertanyaan kasih, berat ini Franklin. Beratnya karena apa namanya, banyak kasus juga ya, orang bahkan sebaliknya ya, lihat di medsos baik sekali, bahkan sampai mereka putuskan pacaran ya hanya karena kenalan di medsos, lalu ternyata ketemu wah berbeda ya. Ada juga yang begini, apa namanya, di medsos itu kelihatan ramah sekali, kelihatan apa cair ya, tapi ketemu ternyata sangat kaku ya. Banyak pengalaman seperti itu. Jadi begini, medsos itu dia mengungkap wajah lain dari manusia ya, seperti itu. Nah, saya belum punya metode ya, Franklin, pertanyaanmu ini makanya saya pertanyaanmu berat ya. Belum ada metode untuk mengetahui bagaimana memastikan orang di medsos itu persis seperti dia yang sebenarnya ya. Ini jadi susah ya, karena itu memang berhati-hati kalau mendapatkan teman baru di medsos. Menurut saya harus berhati-hati memang
harus melatih pemikiran kritis. Artinya kalau kita dapatkan teman yang kemudian misalnya mengajak untuk bermitra, kalau cuma berteman saja ya tidak masalah berteman kan. Tapi misalnya sampai kemudian ke yang lebih serius, bisnis bersama atau ajak apa bersama. Nah, kita perlu cari tahu lebih banyak lagi tentang dia. Ya. Jadi jangan hanya bisa cari tahu informasi di akun medsosnya yang lain atau di informasi lain lagi, ya supaya menemukan lebih banyak tentang dia sebelum kita membuat keputusan yang berimplikasi jangka panjang. Ya. Jadi saya kira tergantung dari level keputusan yang kita butuhkan untuk terikat dengan seseorang. Ya. Kalau keputusan itu butuh jangka panjang, keterikatan yang butuh jangka panjang, atau berkaitan dengan hal-hal yang cukup serius, ya, maka kita perlu juga cara yang lain untuk melakukan riset. Kunci memang riset, mencari data, ya, lebih banyak tentang mitra kita atau calon mitra kita sebelum kita mengambil keputusan. Bahkan kalaupun ada juga yang begini, ada juga yang menipu dengan membawa perusahaan besar misalnya, ya. Nah, ini juga kita harus hati-hati, jangan segera percaya juga, walaupun dia bilang bahwa dia dari, katakanlah dia di sebuah lembaga yang sangat kredibel, misalnya bahkan lembaga agama kadang-kadang mereka pakai, ya. Nah, itu pun saya pernah dapat yang gitu, ya. Jadi ternyata setelah berapa kali tanya dia, rupanya dia sudah pikir pertanyaan saya sudah mulai mengarah untuk mengungkap dia, lalu dia hilang sendiri, ya. Enggak lagi apa. Jadi pertama memperkenalkan diri, lakukan pelayanan di daerah-daerah yang sulit gitu, ya. Dan dia katanya sedang dalam proses calon pelayan lah gitu, ya. Jadi oke, saya sudah berdiskusi dengan dia, lama-kelamaan dia sudah mulai mengarah-arah untuk minta bantuan. Saya mulai pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan, ya, dari beberapa pertanyaan itu rupanya dia mulai pikir saya mulai menginvestigasi, ya, mulai lainnya hilang sendiri, ya. Nah, hal-hal seperti itu memang kita perlu hati-hati. Jadi saya kira walaupun tidak punya metode yang tepat, yang baku, friendly, tetapi kata kuncinya adalah tergantung keseriusan. Kalau mereka katakan kenal hanya untuk ya saling berbagi informasi, saling apa tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke hal-hal yang makin serius, saya kira perlu mencari tahu lebih banyak, ya, tentang orang itu, ya. Begitu, ya. Ada yang bahkan di medsos kan dia tampil dengan dasi apa lengkap, jadi betul sangat terpercaya gitu, ya. Ya itu juga hati-hati. Begitu, ya, Franklin, ya. Silakan, apakah ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Apakah masih ada? Nah, kalau tidak ada, tidak apa-apa, ya. Kita, nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah menurut kalian, kita kan tahu kan, berpikir kritis kan kuncinya di memiliki data, ya, punya proving, evidence gitu, ya. Nah, menurut kalian apakah gambar ini menunjukkan sikap kritis? Tentu tidak, Pak. Nah, alasannya? Karena hanya memperlihatkan pencitraan, Pak. Memperlihatkan yang ingin diperlihatkan saja, Pak. Nah, dari mana kamu menyimpulkan itu? Menyimpulkan bahwa dia hanya memperlihatkan pencitraan? Soalnya dia memberi kepada orang miskin, tetapi tujuan awalnya hanya untuk diperlihatkan ke banyak orang, Pak. Ya, baik. Begitu aja, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan pendapat dan argumen? Mungkin saya ingin berpendapat, Pak. Silakan, Gabriel. Jadi menurut saya ini, Pak, gambar tersebut itu jika kita lihat hanya sebagai gambar itu mungkin jika kata Anthony berpikir gambar tersebut tidak menunjukkan berpikir kritis, kalau menurut saya jika kita mengambil dari perspektif orang yang melihat gambar tersebut, tentunya gambar tersebut mengkritisi begitu, Pak, fenomena yang terjadi
pada masa-masa sekarang ini Pak, bagaimana banyak kalangan yang hanya ingin terkenal atau tenar dengan menunjukkan bahwa mereka membantu orang yang membutuhkan begitu Pak, padahal mereka hanya ingin cari ketenaran. Jadi gambar tersebut yang mengkritisi Pak, mengkritisi kejadian yang nyatanya sudah banyak terjadi pada masa-masa sekarang ini Pak. Gitu. Oke, bagus. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Hari ini kok yang perempuan belum ada yang bersuara ya? Oke, jadi saya kira apa namanya Gabriel dengan Anthony benar ya. Nah, jadi cara ini maksudnya sudah benar, tetapi saya ingin apa supaya jawaban kalian pasti itu memang harus pertama mengungkapkan dulu apa namanya faktanya di sini ya. Jadi memang ada orang miskin, orang tukang minta-minta, tentu tukang minta-minta membutuhkan pemberian ya. Lalu si ini memang memberi ya, tetapi dari gesturnya dia lebih fokus ke apa namanya kameranya ya kan, daripada fokus ke orang. Padahal ini kan orang tua ya, bagaimanapun juga orang tua kan tetap kita menghormati, menghargai gitu ya. Saya juga begini ya, saya kadang-kadang tidak berani menatap mata orang yang membutuhkan seperti ini. Kalau saya berikan, saya gimana ya, maksudnya ya ini kasihan orang tua. Jadi dengan menunjukkan fakta-faktanya ya baru kita membuat penilaian kita. Kan penilaian kita kan kita simpulkan ya berdasarkan gesturnya kan, berdasarkan apa namanya fokusnya lebih ke kamera daripada melihat orang yang dia kasihani ya. Kalau dia betul memberi karena kasihani, biasanya malah apa dia juga duduk membungkuk ya, baru memberikan, mungkin bertanya atau berbicara sedikit dengan orang ini, kan seharusnya begitu ya. Jadi memang kesimpulannya benar ya dari Gabriel dan Anthony buat ya. Tapi maksudnya kalian terbiasa dengan ungkap dulu faktanya, datanya ya, baru buat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu harus berangkat dari datanya dulu, dari faktanya dulu ya. Supaya kesimpulan kita dudukkan di atas fakta. Ini masalah sederhana tetapi kebiasaan yang melatih keterampilan kita, kebiasaan kita. Jadi memang dari hal-hal yang sederhana sebenarnya. Tapi kalau sudah dilatih nanti kita terbiasa. Apapun itu kita selalu bergerak dari datanya. Kita cek dulu datanya kayak apa, faktanya kayak apa dulu. Baru di atas itu kita buat kesimpulan kan gitu ya. Supaya kita jangan langsung membuat kesimpulan tanpa apa namanya membicarakan datanya atau apa namanya berpijak kepada datanya. Oke, saya kira itu sudah bagus ya. Mudah-mudahan materi ini membuat kalian makin paham tentang berpikir kritis ya. Walaupun ini kita belum sampai ke menyampaikan apa namanya standar dan kriteria berpikir kritis ya. Memang saya sengaja supaya kalian paham dulu di penerapannya, baru kita masuk ke teorinya, definisinya, dan standar-standarnya, sehingga masuk ke situ kalian sudah mulai lebih paham duluan dari lapangan ya, dari pengalaman-pengalaman penerapan. Ya. Nah, saya kira kalau tidak ada atau masih ada, saya kasih kesempatan ya. Ini referensi yang sudah ada, saya sudah berikan. Yang buku pertama sudah ada ya, Richard Paul ini sudah ada. Yang kedua ini yang sudah ada, yang pertama ini yang belum, nanti saya apa namanya saya upload lagi ya. Dan George Balsam ya, ini saya cek dulu, saya lupa apakah ini buku PDF atau buku cetak. Kalau PDF saya akan share juga bagi kalian ya. Lalu, nah ini tugas ya, tugas seperti biasa ya. Nah ini rupanya ada video, saya lupa videonya apa ya, saya cek dulu ya. Ini untuk kelas kemarin saya belum.
Oh, oke. Ya, ini bisa. Ya, jadi ini video pendek ya, video tidak sampai 2 menit ya, tapi memberikan apa namanya pemahaman lanjut tentang berpikir kritis. Ya, kalian bisa tugasnya adalah menyaksikan video itu ya, lalu apa namanya membuat tugas refleksi seperti kemarin ya. Kemarin saya belum sempat cek apa tugas kalian, nanti minggu depan saya sekaligus evaluasi yang sekarang ini ya. Tulis refleksi 50 sampai 150 kata seperti biasa, dan ya syarat-syaratnya seperti yang kemarin ya, kumpul PDF, upload di fitur upload tugas itu ya. Saya kira itu. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri supaya kalian masih punya waktu untuk menonton video ini. Videonya cuma 1,49 menit, 1 menit 49 detik ya, tidak sampai 2 menit. Kalian bisa dengarkan videonya. Setelah itu kalian boleh apa namanya mengerjakan tugasnya. Valentin, silakan Valentin, lagi reset atau Gabriel? Oh silakan. Ya, ini Pak, saya ingin bertanya Pak, kan dalam ketentuan yang refleksi pada pertemuan minggu lalu dan pertemuan pada hari ini kan tertulis Pak bahwa bisa juga dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya jika refleksi tersebut kita juga mencantumkan beberapa pertanyaan itu juga boleh begitu Pak? Boleh. Itu malah bagus ya, bagus ya. Boleh. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih. Namanya tugas refleksi itu juga memang boleh pertanyaan ya. Jadi itu bagus. Itu bagi saya itu malah bagus ya. Oke. Silakan, ada lagi? Oke, kalau saya tidak mau nanya. Oh, silakan. Siapa? Kirin ya. Jadi Kirin. kan ya Pak. Jadi kan kadang tuh sering banget nemu orang yang dia tuh pengen jadi pribadi yang dapat berpikir kritis gitu ya, tapi tuh kadang reading comprehension-nya tuh atau literasinya tuh masih krisis gitu. Sedangkan kan sebelum kita untuk bisa berpikir secara kritis kan kita harus step untuk skill untuk literasinya tuh sudah dipenuhi gitu. Tapi tuh kadang orang kayak dia pengen jadi orang yang dapat berpikir secara kritis, tapi reading comprehension-nya pun belum dipenuhi gitu. Jadi harus apa dan dampaknya seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Ya, memang itu orang kita memang banyak yang merasa diri kritis itu soalnya ya. Jadi dan kebanyakan merasa diri kritis itu juga positif sesungguhnya ya. Tetapi kebanyakan yang merasa diri kritis itu datang dari pemahaman yang salah tentang berpikir kritis kan gitu ya. Sehingga seperti yang kamu bilang sebenarnya ya dia tidak berpikir komprehensif lengkap ya, tetapi menganggap diri kritis pada akhirnya dia bergayut pada titik mencari kelemahan tertentu, lalu dia masuk ngotot lewat titik kelemahan itu, padahal dia tidak melihat keseluruhan. Kalau dia lihat secara keseluruhan, sebenarnya apa yang dianggap kelemahan itu tertutupi oleh elemen-elemen yang lain. Nah, lebih tepatnya adalah nanti kalau kalian sampai ke toolsnya itu akan membuat itu lengkap. Jadi misalnya katakanlah reading ya, di reading nanti kan yang harus tepat dalam menangkap sebuah bacaan itu kan memastikan elemen-elemennya terpenuhi. Ada 8 elemen yang diidentifikasi dari setiap bacaan. Nah, di samping 8 elemen ada 10 sampai 12 kriteria standar untuk setiap elemen. Nah, nanti kalau itu sudah lengkap dalam mengidentifikasi bacaan, itu dengan sendirinya komprehensif hasil identifikasinya. Nah, kalau sudah
sudah diidentifikasi begitu baru dipresentasikan, itu sudah pasti kritis, ya, sudah pasti kritis. Karena apa namanya, katakanlah kalau kita elemen dan standar itu digabung, ya, tambah dengan kebajikan, itu ada sekitar 30 kriteria untuk menemukan katakanlah indikator-indikator berpikir kritis dalam setiap bacaan. Atau bahkan ketika kalian mendengar saya, kalian bisa menggunakan 30 indikator itu untuk melihat katakanlah kuliah saya ini aspek kritis mana yang lemah dan aspek kritis mana yang kuat. Bahkan mungkin tidak kritis, tapi ada argumennya, ya, karena kalian menggunakan katakanlah 30 indikator yang nanti kita belajar itu. Jadi kalau yang di masa lalu, orang seenaknya menuduh orang lain kritis atau tidak kritis tanpa ukuran, tanpa indikator, kan gitu ya. Nah, setelah kalian mendapatkan ini, kalian bisa mengatakan seorang itu kritis atau tidak kritis, tapi ada indikatornya. Ya. Jadi berdebat pun kalian bisa sampaikan, ini loh, yang saya nilai ini, ada 30 indikator itu kan. Nanti kita akan belajar tentang itu ya. Begitu, Karen ya. Jadi persoalannya adalah karena yang lama-lama itu kita tanpa indikator, seenaknya mengaku diri kritis dan menuduh orang lain tidak kritis misalnya, ya. Tetapi sekarang setelah kita belajar ini, kita sudah punya indikator. Dengan indikator itu kita bisa menilai diri kita sendiri, juga menilai orang lain dengan standar yang sama. Jadi standarnya tidak bisa berubah-ubah. Menilai ke sana, standarnya kita kurangi sedikit, di kita lebih kurang lagi, di orang lain sangat ketat, tidak bisa begitu. Karena sama-sama katakanlah dengan 30 indikator. Begitu ya, Karen ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Anthony. Kelihatannya, silakan. Iya, tadi mohon apa namanya video linknya boleh di copy paste ke grup WhatsApp nggak, Pak? Oh ya, nggak bisa dibuka situ. Oke, dan saya apa? Iya, Pak. Nggak bisa diklik oke. dari sini, Pak. Oke, dan saya share ke apa namanya WA group. Silakan Baik, Pak. Terima siapa kasih. lagi yang angkat tangan tadi ya? Ellen, silakan Ellen. Baik Pak, perkenalkan nama saya Ellen. Pak, saya mau bertanya, apakah berpikir kritis bisa disamakan dengan filsafat? Karena menurut Philip Piccolino 1987 berpendapat bahwa berpikir kritis adalah bagian dari apa yang dikerjakan filsuf ataupun mengerjakan suatu filsafat. Terima kasih Pak. Ya, betul ya. Jadi tidak sama ya. Tentu saya tidak sama. Apa namanya, berpikir kritis itu nanti minggu depan atau 2 minggu depan ya kita akan dapatkan itu ya. Itu satu materi itu bahas itu banyak. Tapi saya sampaikan saja berpikir kritis itu jadi begini, filsafat itu dia apa namanya punya 3 dimensi ya. Jadi filsafat istilahnya filsafat pengetahuan, ontologi ya, filsafat tentang ada ya. Jadi apa itu ada, apa itu realitas, itu dibahas ya, dimensi yang pertama dalam filsafat. Yang kedua, filsafat pengetahuan, yaitu bagaimana tahu tentang realitas. Ya. Nah itu di dalamnya ada filsafat ilmu, ada logika, lalu ada sejarah filsafat, ya, ada metodologi. Nah ini yang disebut epistemologi. Ya. Nah ini apa namanya, berpikir kritis itu ada dalam logika, bagian dari logika. Dan lalu bagian ketiga dari filsafat itu adalah apa namanya, etika, ya. Filsafat, katakanlah filsafat tindakan, ya, yaitu berkaitan dengan etika dan estetika. Sehingga dari keseluruhan ini berpikir kritis hanya bagian dari logika. Karena itu dia tidak sama dengan filsafat. Dia hanya bagian kecil dari filsafat, terutama adalah dia katakanlah kerangka kerja atau cara kerjanya filsafat, ya, yaitu dengan berargumen, ya, menggunakan logika, akal, ya, dalam membangun argumen. Ya. Begitu, Ellen ya. Nanti minggu depan atau 2 minggu berikutnya itu kita akan bahas itu lebih detail lagi. Ya.
Yaitu kita lihat nanti berpikir kritis di dalam katakanlah filsafat pengetahuan dan bagaimana dia juga bekerja di dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Setiap bidang ilmu termasuk bagaimana berpikir kritis kerja dalam dunia seni, dalam teologi ya. Karena orang bilang teologi itu tidak bisa kritis, itu tidak benar juga. Ada juga aspek-aspek kritis di dalam teologi ya. Itu nanti kita dapatkan. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita bisa akhiri ya. Nanti tadi saya akan copy link YouTube itu ya, lalu share di grup ya, grup WA ya, supaya kalian bisa menyaksikannya dan mengerjakan tugas. Begitu kita bisa akhiri sekarang ya. Iya Pak. Sudah masuk videonya, linknya di WhatsApp. Sudah masuk. Terima kasih Pak. Sudah bisa Sudah buka? masuk Pak. Oh oke, bagus kalau begitu. Ya. Apakah semua bisa buka? Kalau tidak ada yang bisa buka, nanti Pak Antoni kamu bisa copy di di grup ya, supaya yang belum bisa buka bisa buka. Iya Pak, sudah ada salah satu teman yang sudah share. Ini bikin link. Oh, Iya share. Saya nggak tahu. Bagus. Nggak tahu gimana dia caranya. Bagus. Terima kasih ya. Siapa? Terima kasih. Waren. Makasih Waren. Oh oke, bagus. Oke, karena ini kita kelas terakhir ya. Siapa yang bisa pimpin doa tutup? Saya persilakan. Ya. Untuk pertemuan kali ini saya aja, soalnya saya lupa membuat daftar siapa yang akan berdoa. Baik, mari saya akan memimpin doa dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar. Biarlah apa yang telah kami pelajari dan apa yang telah Pak Samuel jelaskan kepada kami bisa masuk ke dalam otak dan hati kami, dan kami bisa berpikir kritis lebih jauh lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kuliah kami, aktivitas belajar mengajar kami, maupun aktivitas lain Bapak. Berkati selalu kegiatan kami Bapak. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih ya. Sampai bertemu. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati Pak. Selamat sore Pak.